Ini pertama Coach Iqbal dari Tronik sama Arah, pelatih sekaligus owner dari Angkatan Olahraga. Terima kasih Bore, salaman dulu dong. Salaman di sini kan, saling social distancing. Kan yang pertama buat tempat ini ada di mana? Tambun ya. Jalan Kalibaru Tambun, Mekarsari, Kelurahan Mekarsari. Jadi buat teman-teman ada yang mau datang kemari bisa di googling aja. Cuman tadi gue nyasar ke arah sawah di belakang. Jadi gue harus masuk ke dalam sana. Gue dari sana masuknya, muter-muter. Dalam kebun, benar. Ini awalnya gini nih, gue mau nanya. Ini lebih ke sharing aja sih. Pertama, mungkin kita tahu bahwa sekarang kita lagi ngalamin yang namanya pandemi. Dari mulai kegiatan sekolah itu udah hampir pasti nggak ada untuk ekskulnya, tapi kosong, lebih ke daring segala macam. Yang lebih parahnya lagi dari kita termasuk dari guru-guru ekskul juga yang mungkin kena dampaknya. Jadi hari ini kita bakal bahas dua, yaitu yang pertama dari segi kepelatihan, nanti kita sharing sama Kak Ara. Yang kedua dari segi penjualan nih sama Bro Iqbal. Jadi gimana dari masa pandemi sampai sekarang itu penjualan bagaimana? Yang pertama dulu nih dari Bro Ara nih. Kita kan pelatih dulu, kan? Senin, Selasa sampai hari Minggu kadang latih. Ya, latih dari Senin misalkan ada 5 jadwal. Senin 5, Selasa 5, Minggu 7. Borongan. Apa yang gitu? Udah lupa. Udah lupa rumahnya di mana? 3 ngajar, 2-nya kita ngaji sekolah. Nah, begitu pandemi hilang Bray semua. Kira-kira dari pandangan lu gimana nih? Dari awalnya kita kesibukannya tiap hari Senin sampai mungkin hari Minggu kita ngajar, tiba-tiba kita jadi PNS, pengangguran non-stop. Ini gimana deh? Buat teman-teman bingung gimana ya, karena awalnya udah terlampau jauh banget sih, udah hampir berapa minggu yang lalu ya, bukan bulan yang lalu, tapi alhamdulillahnya ketika pandemi datang ya kita dapat target di itu ya, kita langsung ambil solusi. Memang awalnya tuh rada bingung, nanti masih bingung, dua udah pasti bingung, tiga hampir perasaan itu pasti ada semua. Yang namanya dari awal coba bangkit untuk buka usaha hampir patah, usaha lagi hampir patah, bahkan sampai sekarang saya masih belum normal bisa dikatakan, tapi tetap buat gua gini, ikhtiar itu perlu, dan ikhtiar itu jangan sampai berhenti. Seenggaknya gini, kalau kondisi gua ikhtiar itu walaupun nggak jadi duit, cuma jadi pahala ya. Jadi minimal pandemi ini banyak kita semua jadi orang benar gitu. Iya benar. Sabarnya dia udah dapat tuh. Tapi sabaran. Tawakalnya juga bisa dijalani. Alhamdulillah semuanya berjalan. Jadi lebih positif thinkingnya lebih banyak sekarang. Ya mungkin kalau gue tadi ngeliat dari kesibukan yang memang padat, katakanlah padat gitu ya, padat banget kita semuanya. Padat tiba-tiba stuck, nggak ada job sama sekali. Karena kita kan hidupnya rata-rata di pendidikan, yang memang hari-harinya tuh kita ngambilnya dari jam ngajar kita. Tiba-tiba pandemi ini mutusin usaha, karena usaha kan kita nggak mungkin laku terus Bray. Ada pasang surutnya. Ya, mungkin poinnya tadi dibilang ya tetap sabar, ya sabar segala macam. Nah sekarang balik lagi nih, tadi kan balik ya sabar. Kemarin teman-teman gue juga yang
ya pendapatan apapun usaha kita saat ini memang belum bisa mencukupi ya, belum bisa mencukupi dari segi kebutuhan. Cuman ya tetap balik lagi semuanya tetap gimana kita bisa ngatur keuangan. Nah juga bicara kita makan paling nggak keluarga bisa makan. Minimal nemu lah gimana Minimal. caranya kita usaha buat Minimal tuh buat gue dapur tuh ngebul lah. Ya. walaupun nggak boleh kita akan apa Nggak tahu apa yang dibakar, mau karung, mau koran, mau apa, pokoknya gue bakar pokoknya ngebul ya. Cara ngebul mau, kudu ngebul, kalau nggak ngebul kasihan. Iya. ya kan? Tapi kan benar apa yang katakan. Ya sekarang kita kalau misalkan ngajar secara hitung-hitungan kita udah pasti dari sekolah A berapa, dari sekolah B berapa, sampai sekolah lain-lain. Nah, dampak sekarang yang dirasakan kan beda Pasti beda. ketika kita dapat Ya, katakanlah keuntungan, ya kan, pendapatan lah per hari yang biasa kita dapat 200.000 atau komputernya 200.000 atau segala macam. Tiba-tiba gocap pun udah paling oke sekarang, ya kan? Gocap pun udah paling oke. Nah, tanggapan ente gimana nih? Maksudnya teman-teman di luar sana kan mungkin berpikir bahwa anjir kok gini banget ya, kaget, pasti kaget don, pasti don gitu loh. pasti dong. Artinya kisi-kisi dari ente nih, Masukan. masukan dari ente gimana nih? Maksudnya Ya. buat Biar tambah. Iya, biar tambah. Biar tabah ya, kalau prinsip gue gini nih, kalau biar tabah nih. Jujur, gue juga pernah ngalamin nih, dari awal-awal gue usaha sebelum gue dengan para raja ini, gue pernah tuh ngirim produk. Sebelumnya gue tuh main kopi botolan. Nah, gue pernah tuh ngirim dari Tambun sampai ke Daan Mogot, itu nyari untung cuma 15.000. Satu botol apa? 3 botol. 3 botol ngejar 15.000. Logikanya bensin dari Tambun ke Daan Mogot tuh nggak cukup. Cuma buat gue ya itu balik lagi, yang penting ikhtiarnya yang iya. Iya, balik lagi memang persepsi orang masing-masing ya ngadepin kenyataan ya. Cuma kalau buat gue daripada gue nganggur di rumah makin stres nggak ngapain, Mending gua ada kegiatan di luar. mendingan gue ada kegiatan di luar walaupun ibaratnya bekas pasar atau ya Tepung atau tepung. ibaratnya QQ lah. Tapi kalau gua gini, Bray. Nah, Balik lagi nih. Tadi kan misalnya ngisi kekosongan ya daripada di rumah. Kalau gua enggak. Jadi pertama awal pandemi gua nongkrong. Jadi karena Februari ya, Maret ya, Maret, April, Mei, Juni gua nongkrong, Bray. Nongkrong tiap malam. Karena memang sorry to say gitu, maksudnya spare tabungan gua cukup lah. Jadi gini, sekarang jalan lagi. Selesai ya kan? Yeay, 3 bulan doang gitu kan. Kerja segala macam karena nggak bakal ada jangka panjang ini gitu. Kelar lebaran kok nggak ada perkembangan, Bre. Sekolahan juga nggak ada kontek gitu. diem baik. Diem baik. Ya kalau THR pasti kontek kan, ini segala macam ya kan. Sekolah segala segala. Karena dari situ kok makin gak enak hati nih kok makin berisi ya, berisi. makin Wah, galau. geblek nih gue bilang nih. Dana cuma sampai habis lebaran lah, paling top Agustus lah, kok makin Tabungan makin tipis. makin parah. Sampai ada statement Pak Ridwan Kamil ngomong tadi salah satu berita online tuh gue inget banget. Untuk masa COVID, sekolah ditiadakan. Guru SD maksudnya untuk guru ekstra ditiadakan. Dan belajar mengajar pun lewat internet, virtual. Dulu belum ada virtual, maksudnya dirumahkan lah acara itu. Itu makin panas dingin, Bray. Wah, gue bilang gimana solusi ini nih kan? Aku digawe apa sih, Bro? Ini kan keahlian ya, sorry. Karena memang
zona nyaman kita gitu loh. Dan zona nyaman yang udah ngelatih ya balik, capek pulang mikirin materi buat besok apa segala macam udah. Jadi tetap aku di situ. Kita nggak bisa mikirin apa ekonomi yang lain gitu, maksudnya peran yang lain. Itu bukan satu peran doang. Akhirnya begini tiba-tiba job, dagang deh gue. Dagang deh. Dengan modal yang seadanya, gue berani dagang. Aku udah enggak. Ya bener lu. Sekarang dapur, ya masa sih harus sama nyokap apa sama ini harus minta kan? Dengan kita udah rumah tangga segala macam. Harus nyari, tetap harus nyari makan sendiri. Apalagi dia anak dua loh ya. 4 lu. Gacor COVID bro. Itu dia kenapa yang mau 4 ya habis gue sih nurut sama pemerintah di rumah kan saja di rumah aja ya udah gue di rumah gue mau pilih gue di rumah aja mau ngapain Kemarin pada iya jadi ya mau bilang apa dibilang bobo ya bobo mau KB jualnya masalah kan ya udah kita tahu aja lah sama dikasih ya rezeki berarti kan Tapi gacor bro. Empat. Berarti lagi hamil sekarang. Insya Allah Desember Januari Nah, ke-4 ya. jangan empat Kan awalnya bentar tuh kan. iya Kabar kan? Kabar terus ada lagi. ini baru mau ada lagi Rencana mau berapa? kalau bicara bikin anak gue nggak pernah Anak. Aku gini. oh ini itu dia gue kalau bini nggak pernah takut ya Kalau ada aku bisa berapa aja. Ini gue nanya. bicara 1, 2, 3, 4 ini ya kalau emang jodohnya mah gue ada sih apa salahnya? apa salahnya ya selagi kita dikasih berarti kan kita disanggupin kan Tangguh bener. iya kalau emang dikasih jodoh berarti kita disanggupin kita terima aja makanya kalau emang nggak disanggupin berarti kita belum masuk Apa dia habis? Jadi les-les dah. iya Mungkin kita kan nggak tahu nih sampai kapan. Apa namanya pandemi ini bakal berakhir. Karena memang belum ada keputusan yang jelas. Tapi wacana Januari bro. Nah, kemarin ya, baru sekolah Dari sekolah. ya Nadiem itu kemarin baru ini, cuman kan persyaratannya itu kan Bikin orang tua. Pemda, pemerintahan setempat, terus sekolah sama izin orang tua. Sebenarnya izin orang tua dari dulu sudah ada. Walaupun di Kecamatan Bogor sudah ada, cuman memang belum ada keputusan dari pihak pemerintah terkait gitu buat ngegelar lagi karena memang kan lagi naik-naiknya nih COVID nih. Gitu. Cuman ya mudah-mudahan Januari semuanya udah bener buka. Karena terasa guys, roda ekonomi di bawah nih yang ngegerakin pelaku pendidikan. Ya, sekarang sadar tidak sadar. Bener sekarang asalnya tukang ojek yang tiap harinya diantar sama anak-anak sekolah, ya kan, antaran sekolah, pulang sekolah. Terus pedagang-pedagang kayak cilok, segala macam itu yang lebih konsumsi anak-anak sekolah. Nah, sekarang wajar kalau misalkan ya kata-kata sekarang memang udah ada pengumuman bahwa Indonesia udah resesi ekonomi. Itu terasa banget buat banyak orang. Mungkin pilihan terbaik itu bukan terbaik ya, maksudnya salah satu option kalau dunia pendidikan itu dibuka, cuman memang tidak bisa langsung full buka gitu aja. Memang ada beberapa tahapan. Mudah-mudahan aja ini bisa kejadian ya. Itu macam yang duluan lah ya. Jangan jangan kalau itu tuh udah ada beberapa yang jalan cuma itu wajib ya, betul jalan Pramuka, ya. aktual karena mereka itu ekskul wajib nah kalau kayak kita kan ekskulnya bukan ekskul wajib Sudah lah, sudah. iya ya kan ada intrakurikuler. Iya. Extracurricular. Kalau intra kan maksudnya ke pramuka pas juga, mungkin kan. malah prediksi gua ekskul wajib kalau kayak kita jatuhnya di tahun ajaran baru tahun depan Habis lebaran lagi gitu. iya perkiraan gua tapi mudah-mudahan Januari lah ya. jangan kalau sampai kejadian sampai Agustus
nggak tahu sih. Pengkop. Ini kaki gua bisa cacat. Jangan Bang. Kita mudah-mudahan tetap sehat-sehat, Bray. Ya, kasarnya mau kapanpun, mudah-mudahan kita dikasih sehat. Itu aja bro ya. Karena kan prinsipnya orang Indonesia tuh gotong royong kan. Gak ada tuh dari orang di gotong royong guys. Kalian bantu, kalian apa, kalian support. Iya, masalahnya kan kita nggak tahu juga kalau jadi manajemen ya. Nanti kalau kita bilang kaki apa pemper, saya udah punya di sini. Pengen tuh kita ngesel semua. Ya kan? Kita di sini. Sekarang kalau kita mau minta, kita boleh emang gotong royong. Makanya digotong terus. Kita mau digotong terus. Kenapa kita nggak gotong kan nggak? Iya. Tapi saling lah. Ya mungkin tadi kan udah tuh buat masalah bilang nah, gua nanya lagi nih. Ntar baru ngobrol Ibral nih. Gua nanya dulu arah nih. Gua lama banget nggak ketemu nih orang. Kok lu bisa? Ya sekarang tahu nih angkringan para raja. Ini nih yang kedua kan kedua setelah kopi kan yang Twins ini. Ya. Awalnya? Botolan Twins, motor, Oh yang on the road gitu? ya on the road. Baru ini. Baru ini. Cuman tiga-tiganya jalan. Botolan masih jalan, yang on the road itu yang baru kemarin juga. Oh, jadi lu stay di sini bareng angkringan. Iya, barang. Jadi dari tiga-tiganya ini kalau angkringan udah dibuka nih. Ada proses. Udah proses kan gimana torannya? Ya torannya bidang pendidikan itu. Kalau torannya udah keisi lagi, mungkin tiga toran ini cepet-cepet aja, Bray. Udah kan udah nggak usah lu mikirin apa-apa ya. Karena kita udah bisa bayar orang. Yang karyawan, Udah dari awal. jadi sultan bos. Jadi sultan lagi. Raffi Ahmad kalah. Awal, asa mah lewat. Lewat. Arah geledek nih. Kalau gede, Arah geledek. Iqbal Petir. Jadi gitu. Jadi lu di sini sama siapa ya nih? Iya, lu bikin ini sama Ahmad juga. Teman-teman numpang di bar. Ini dia ini bos ruko. Jadi ruko dari ujung rel sampai dia punya. Buat kontrakan. Buat kontrakan dia. Jadi mau lockdown pun dia mah nggak masalah. Oh, semuanya pada kontrak sama dia. Kontrak semua. Dia orang ngeluh dia mah. Ah, anjir lu nih, anjir. Disubsidi. Emang kerjaannya gitu, yang kontrak juga harus punya duit. Jadinya buat kontrakan juga harus punya duit. Bermasalah kan? Emang bermasalah. Model kayak gini mah. Diusir kelena. Tempat Nah, dia pengen lu jangan ya. nggak diusir sama-sama juga, nggak dapet duit. Tempat kepake, aduh. Boarding juga begitu udah teriak-teriak. Parah ya. Emang banyak sih dampaknya banyak. Itu kasarnya kita lihat dari segi pendidikan yang teman-teman kita doang nih yang udah ketahuan gitu loh dampaknya kayak gimana segala macam. Nah, sekarang dari bidang usaha nih. Dia kebetulan produksi alat marching band, alat band juga ya Pak ya. Marawis, semuanya hadro bisa pesen ke produk nih. Semua Jahit genteng dia juga bisa. Genteng bisa dijahit. Beneran, ngapain? Manggil setan bisa. Apa aja pokoknya. saya sama Kitrana gitu. Jadi Apa aja pokoknya ada. buat Kitrana tolong lah, mampir-mampir ke Bro Iqbal lah. Dia mau coba kerjasama. Pokoknya apa aja di sini ada. Ada tusuk, ada tusuk. Pasang tusuk lah. Pasang tusuk bisa. Nyantet bisa nyantet. Apaan aja. Apaan aja pokoknya. Jadi ini produsen alat musik. Yang gue dari segi penjualan nih. Jangan lu penjualan deh. Tadi sebelum kita ngobrol beberapa obrolan dikit. Sebelum ngobrol itu ada beberapa agenda kan? Tuh, Agenda lomba ya. coba. Jadi kan acara apa ya buat kenalan kota buat Bali, Makassar, kita ke kota-kota. Masarin brand kita. Iya, perkenalkan brand. Biar karena cuma ada di kota. Nama
sama ini? Pertama kan Pekanbaru, Baru. terus di Palembang, Bang. terus di Bali, Bali. Makassar, Pasar. Jogja. Belum ke bawah KB. KB. Terjalani semua? Ya kalau nggak ada COVID insya Allah bisa. Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak ada. Satu pun yang nggak jadi lombanya. Bener udah masa gede, nggak ada yang jadi. Harmoni gimana? Aduh, harmoni. Tahu yang ditutup. Tahu sudah jadi. Seminggunya ditelepon kagak jadi acara. Iya betul. Betul. Harmoni kan Amin 7 batal. Lah kaos itu numpuk kaos. Bareng sama di Jungle Land. Betul. Si Anwar. Itu di sana. Apa telepon? Ini awas tuh apa? Karena panitia di sana ada berat cedek untuk pelatih. Kalau su ukuran apa? Kebetulan gue sangat kurus, jadi gue misalnya triple XL. Iya, lihatnya dari Monas ya. Gue triple XL. Oke, Anwar. Oke. Kocak. Kan lomba ini berurutan guys. Kalau di Tabek nih. Iya. Columbus yang gua kelola. Terus lolos karena terakhir. Iya. Buku yang terakhir Columbus ya. Ya, Columbus, terus Yang pokoknya pas masuk Maret aja udah kacau udah. kacau. Ada Di domba, Jungle Land, domba, harmoni, terus juga ada taman mini, event luar biasa, punya meter. Indonesia. Ikut juga outfit Transera. Oh iya, Transera. Awak, di Rawang, Gunung Rawang. Oh iya, yang di Karawang juga itu kan baru jalan doang, belum teman Transera memang udah digelar. Udah meeting malah. Wah. Udah technical meeting. Nah, itu kelar, udah ketika meeting, udah peserta dikocok. Kita sebagai pelatih yang notabene bawa tim yang baru ikutan, setelah kita di hire, oke, kira-kira kita juara berapa kak? Kita ngintip. Tiga besar. Yakin tiga besar. Tapi cuma tiga yang ngintip. Karena lu pernah masalah juara tiga. Iya. Tiga besar serius. Serius. Jadi ikut lomba. Yes. Jangan mau, jangan mau. Semua dari ini udah dibayar, tiket udah dibayar, semua udah dibayar semua, sama kostum semua udah dibayar semua. Akhirnya huru hara tuh Dari Kalibaru. Minggu malam Senin. Yang dari Agung. tanggung WA kan, di grup. Gimana nih jadi nggak sama kabupaten Bogor yang gratis? Karena Aris ketuanya tuh. Gini. Wah udah kita mundur diri, gitu segala macam. Jangan sampai nggak jadi, ya Allah. Kebetulan masalahnya dana nggak dikit pak, kalau lomba sampai 2 juta. Jangan sampai nggak jadi, ya Allah. Segala macam, Senin pagi dapat kabar cancel semua. Jadi Jungle tuh nggak tahu di harmoni. Itu udah bisa, piala udah nyampe, karena kami barengan Jungle harmoni. Iya, sama. itu juga sama, karena juga di tempatnya harmoni juga udah sebenarnya udah booking. Ya, kalau udah gitu kan. Awas tuh saya udah dibanti-banti nih. Karena udah DP, udah jadi. Ya, jadi. Jadi. Si jadi makanya betul. Gitu warai. Kita pakai baju juga, kaosnya tetap pakai. Iya lah, ya masih banyak ya buat 2021 lah. Kalau menginginkan. Amin. Ya ini kan kebetulan dia kalau ada beberapa katakanlah kompetisi mas event, Prodik juga jadi supporter, jadi sponsor pendamping juga kadang sponsor utama. Nah, pas COVID ini nih, kira-kira kita nggak usah bicara event lah, kalau event hancur, mau usah virtual event hancur. Untuk segi penjualan gimana nih kak? Ya kalau penjualan, kalau kita baru masuk itu karena anggaran kan memang harus keluar. Dana bos itu. Iya, dana bos itu harus keluar. Maret itu apa yang udah DP banyak. Ada 4-5 sekolah itu udah DP. Cuma pas kira dihajar COVID, itu udah nggak pernah ditebus. DP-nya udah habis. Harus jadi. Iya.
Alatnya belum jadi. Kita yang belum ada pemeriksaan. Alatnya belum ada. Ya memang. Iya, baru pertama ini orang pesen produk 7 bulan ada. Apa itu? Mau nggak mau dan harus keluar bro ya. Ya kan harus ada laporan apa segala Iya, macam. malah kan pas Februari, Maret itu kan biasanya di bulan pertama itu keluar anggaran. Ini pada DP itu pada PD ya dan dari juta, 15 juta. Hajar Covid ceder, udah dipendem. Ya tapi memang udah dikerjain. Ini kata bos gurunya mas libur, siapa yang mau latihan? Sedangkan alat tadi itu besar. Iya. Tapi solusinya gimana? Tetap yang lunasi. Ya kan coba kita dulu tiap mulai kan kalau udah ada anggarannya baru bisa sendiri. Kita juga nggak enak juga kan. Kirim Makan bagaimana? enak. Jangan aja sekolah libur. Bukan yang kebetulan udah libur. Jadi nggak terlalu harap sekolahnya gitu. Bakal ini aja saya nyantai aja. Gue nggak tahu ya. Ini sifat sesatawan gua. Anggaran dana bos. Karena memang teman-teman segala macam daripada alokasikan anggaran ke yang lain-lain. Sekarang lebih banyak orang membangun sekolahan. Tergantung. Iya. Bangun sekolah, kadang apa perlengkapan yang memang kurang, pengadaan alat memang dialihkan ke situ. Iya, ini kan ada juga yang memang itu anggaran sudah masuk, sudah dikeluarkan. Karena saya di sekolah beberapa sekolah itu memang anggaran buat permajaan kan, memang nggak mau itu harus jual. Nah tahun ini banyak yang seperti itu karena akhir tahun biasanya anggaran sudah dibuat. Itu Pak. Iya. Yoi. Gitu. Ya alhamdulillah sih masih ada lah itu kalau dari. Sebenarnya nggak di bidang pendidikan doang bro. Yang namanya akhir tahun itu buku semua mau apa yang cepat selesainya. Yang penting anggaran keluar nih. Biar 2021 dapat lagi. Banyak juga dari pemerintah proyek-proyek itu kan anggaran akhir tahun udah keluar. Jadi yang banyak lah. Ya, kita kan kalau memang sekolah udah libur ya kita jangan berharap ke sekolah banyak. Iya, benar. Kita harus cari link baru gitu. Di Pemda, main Pemda. Kadang kita main PT gitu masukin aja. Kita tahu beli PT gitu kan. Kita nggak ada yang tahu ya. Mana Iya, tahu gitu. gitu PT Astra Wah, semua nih, langsung ke Prodik kan mana tahu ya. orang hamil bisa beli. Satu pabrik pokoknya main drum band. Tuh coba lo, yang laki siapa ya gue bingung. Pas drumnya sama semua satu. Ini bisa. Nggak pakai gigit lagi pokoknya. Lempar-lempar aja udah. Lempar-lempar. Bisa beli. Enak gitu katanya itu. Ya pokoknya artinya semua penjualan masih ada ya bro. Ada. Ya karena itu tadi banyak yang awal Februari Maret udah pada guys. Kan gak ada yang tahu bakal kayak gini ya. Kita juga kan dari pelatih juga karena memang event berturut-turut nih, spare dana cukup lah buat sampai beberapa bulan ke depan gitu. Kalau misalkan memang COVID-nya tuh di bulan April. Tapi bener rasain temen. Itu pas bulan puasa kan. Jelas. Gue ganggu sama dia. Alat penjualan. Coklatnya nggak ada. Kita masukkan. Bener. Puasa itu. Tapi alhamdulillah ada aja. Kan kita masih ada target banyak. Ada aja yang baik hati. Gitu. Yang ingat Yang ingat kita ya bantu dong puasa. Ya ada kasih sedikit lumayan. sebenarnya kalau puasa nggak ada doang. Kita sebelum puasa udah puasa juga. Iya, makanya kan gitu karena ya artinya kan gede lah kalau pandemi ini ya rasa orang pada belajar Iya. Global sih. Kasarnya ini kan kita ruang tugas hanya marching band. Kita kan nggak tahu pelaku usaha di luar kayak gimana. Mungkin sampai jual-jual mobil, ada gitu. ya, sampai jual-jual apa kita nggak tahu. Cuman ini dari sisi ruang lingkup teman-teman gua, ruang lingkup yang memang gua terlibat di dalamnya, jadi gua bisa nyimpulin bahwa memang terdampak banget. Sangat terdampak. Di beberapa ngotol juga kan sering gua up masalah beginian, artinya biar teman-teman subscriber gua juga tahu bahwa nggak lu doang yang ngalamin, kita pun ngalamin. Ya jangan begitu orang-orang itu Sampai kan banyak yang PHK juga, gitu kan. Kita ngalamin semua. Jadi
Hidup guru honorer. Jadi tenang. Ya, lu susah, lu Lebih susah. Kita lebih kewat lagi. kita lebih gawat lagi. Ya, tapi nikmat. Jadi orang yang dulunya emang amburadul gitu ya, jadi kita tambah dekat sama Tuhan ya banyak gitu. Lebih banyak yang tobat sekarang. Kemudian ya itu ujian lah yang belajar semua. Nah, ini gue lagi nyobain coklat ya, coklat apa? Ice coklat. Ice coklatnya dari Twins Kapulat, enak nih. Wajib. Ini ngerokok bebas, konten gue mau mabok, ngerokok bebas. Gak ada yang larang. Ada ngerokok. Gua yang ngatur. Ya iyalah. Sebut aja. Ngerokok, gua juga ngerokok. Gue ngerokok udah bawa wawancara tiga kali ini, nggak apa-apa ya? Gak masalah, asal mau yang enak kalau gua Tapi kemarin gue sempat gara-gara covid gue mundurin diri dari 5 sekolah. Ya, benar. Iya benar. Iya, iya bro. Jadi gimana? Coba keluaran. Wah ini kalau gue buka rame nih ntar. Enggak, itu diabu-abuin aja. Gila pokoknya dah. Sekolah terkait. Iya. Adalah beberapa sekolah. Banyak beberapa. Iya, kok bisa lu mikir bahwa udah lu mau cabut aja gitu. Karena gue pikir gak fair aja. Ada yang gak fair lah. Artinya nggak fair? Semasa covid itu pikiran langsung ketemu jalan. Ah, Karena yang setahu gua anggaran mereka tetap turun. Tadi dari cerita. Mereka tetap mengajukan anggaran mereka tetap turun, tapi sayangnya pelatih sekolah itu kalau sekolah itu gua ngajuin mereka. Jadinya kebanyakan gua tuh mengalir. Ada sedikit lagi. kembalikan ke satu tahun Sekolah. Ya itu mah oknum lah. Cuman mungkin gua ngambil dari sekarang gini. Yang gua tangkap nih dari omongan itu, ya sorry ya, kita kan berjuang buat siapa sih Bray? Nama siapa sih Pak? Sekolah. Lu dapat prestasi, lu dapat juara 1, juara umum di sini. Siapa sih yang dapat? Sekolah. Harusnya ya, kalau ini sekali lagi nih, bukan yang gua masukin lu apa segala macam, mungkin lu pikiran bego gua. Teto gantian loh bro. Lagi gini kita juga diperhatiin loh. Kita nggak bantu. Ya. Oh ini lu udah ngebantu gua terus selama bertahun-tahun. Sekarang udah lah virtual ada lu mau ngomong apa? Yang penting anggaran terselamatkan. Tapi anak-anak nggak jenuh gitu loh. Anak-anak di RT gua itu nggak kontrol pak. Nggak kontrol. Serius. Iya, pasti. Artinya mereka ya rutinitas gue nanya gitu sama anak-anak kecil di lingkungan rumah gue nanya, loh kamu nggak belajar? Ya, enggak dong om, tadi udah absen doang, absennya gimana? Jadi dia difoto nih, kirimin cek absen, habis itu dia main, Iya. Gitu ya. gitu. Karena gue ngalamin kan, anak gue juga sekolah di sini. Keluar kan. Jadi cuma absen, foto, dapat tugas. Terus saya tugas udah. Main dia, karena memang balik lagi ya, mau virtualnya pendidikan. Interaksinya tuh antara guru sama guru kurang kan? Efektif. Ntar nih, gue ngerinya begitu Januari sudah mulai dibuka lagi jalur pendidikan. Ini tahu bakal terjadi apa? Banyak prank di mana-mana. Karena konsumsinya dia setiap hari kalau nggak YouTube, TikTok. Kalau nggak main Mobile Legends, apalah segala macam. Itu gue bukan nyalahin itu boleh, itu kan kapasitas orang tua nggak setiap jam kayak di sekolah dia awasin sama guru. Mereka punya kesibukan yang lain, orang tua kerja, ada segala macam. Itu ya efek-efek banget tuh buat dunia pendidikan tuh. Kita nggak bisa nyalahin juga menteri gitu loh. Menteri juga bingung karena memang pandemi ini nggak ada yang pasarnya yang udah pernah ngalamin sama yang belum ngalamin.
yang lainnya pertama emang dibutuhkan dulu kan, mereka juga sampai sekarang pun mereka masih ngeriset gitu, dia nggak tahu harus bagaimana, sistemnya harus seperti apa gitu. Jadi ya saran gue tuh pemerintah harus bijak lagi men, harus bijak, Harus dong. Harus. Ya maksudnya kalau solusi saya gini ya, ya itu memang anggaran kayak tadi ini. Maaf nih kalau ada cerita kan tadi, memang benar turun. Ya perbaikan sih secara baik, ya walaupun dikasih setengah. bagaimana ya, Bagaimana solusinya? Itu tetap ada hak beliau dikasih. Walaupun virtualnya cuma 30 menit karena ya kuota apa segala macam. Saya teman-teman saya itu kan ada juga, benar. Ada membuat kuota, bukan cerita satu. Walaupun virtualnya itu juga ribet juga. Untungnya cuma 5. Alhamdulillahnya baik. Ya, nah semua ya. ya mudah-mudahan kalau yang lain mau nggak baik-baik kok. Ada temen gue dapet saya tahu. Baik sekolahan. Boy bisikin dong kalau yang mana biar baik ada. Boy, Berjalan ke sana ya. Iya. ntar harusnya ada lah. Iya, dapet. Jadi, kalau itu kupas di YouTube-nya Edwin, Edwin. Edwin Mani. Ya tadi juga ada Ahmad di belakang cuma lagi tidur. Ya paling selama ini ya sampai kapanpun ya kita artinya survive aja. Harus jangan ngeluh gimana caranya ya kasarnya selama itu halal sampai menghasilkan apa enggak. Jadi dia keluar. Tuh keluar dulu kayak juga yang mau lakuin berat loh kamu berat ya. Caranya gimana? Caranya gimana Dia makan kalau masa kalah sama hewan, Kalau nggak takut makan. itu udah dijamin ya apalagi anak yang 4. Gua mau nggak Sama ini, orang. tos sama saya. Dia juga. Ini ngawarin gacor di sini gacor waduh Dia orang. gila jangan Cuma takut terus yang di rumah aja ya gue bikin. Kalau dia baru jadi. Cara main-main kita masih kaya apa? baru sekarang dia jadi gitu ya. Iya lebih tahu doang. Masya Allah hikmahnya gua doang yang udah jadi nih begitu. Ya mungkin karena anak saya laki-laki semua, anak arah laki-laki semua, bro arah pengen cewek, saya pengen cewek dikasih lah. Cuman udah ya, USG berkali-kali USG ngumpet gue. kok nggak kelihatan Nggak kelihatan. Tapi kalau gue udah yakin perempuan, feeling gue perempuan dan gue udah ngasih undang-undang nggak. Yang selalu ada habis ini kita namanya apa Jangan dong, itu nggak kejutan namanya. oh surprise ya Iya. oh iya oh ya gue berdoa juga mudah-mudahan biar jadi surprise mau USG kayak apa benar dengan nggak kelihatan. Padahal udah jalan 8 bulan kemarin di USG terakhir sempat masih kelihatan. yang 3D juga sama Yang 3D juga ya. Nggak tahu nggak perlu gimana. ya mungkin hikmahnya ntar kali ya oh Surprise pokoknya. anakku di surprise Iya, surprise. Surprise itu surprise. Nama LKM. Asal jangan tinggal main komputer. Jangan. Itu gue sempet jagung gue itu jagung corona Iya, jadi corona awal ya. kenapa coba karena gue awalnya tuh kata-kata apa yang viral yang orang langsung tak corona kan ya gue pakai akhirnya kenapa coba gue ganti gue punya guru Agus Pahlevi Tempur ganti itu nama ada salah nggak dengan nama itu
berita gitu loh, orang ngapa-ngapain jadi takut. Gua sempet males juga kan dengerin, iseng lah, gua daftar GoFood sama GrabFood. Tahu operator itu bilang apa? Persis sama apa yang dikatain Punten. Kalau bisa, katanya namanya ganti Pak, jangan jagung bakar corona. Loh, kenapa? Nama penyakit. Ya udah ganti ya, sebelum makan jantungan ya udah gitu. Ini sama akhirnya gue ganti lah. Si Andre, tukang desain. Andre, tolong dong. Gantiin nama kedai gue. Jadi apa? Jagung bakar si madu. Yoi. Padahal mah pengen ke madu. Sampean kan? Nah, doakan. Doakan. Kita doakan bersama. Amin. Amin. Loh, kan empat katanya, Bray. Masih ada spare ya. Spare-nya masih 3. Aman ya. Sekarang kan banyak lomba ya, artinya lomba-lomba semua diadakan lebih ke virtual. Menurut lu berdua nih, efektif nggak sih? Virtual, kita ngomong virtual. Virtual. Siapa dulu nih? Ya, satu itu. Kalau menurut gue virtual. Kalau virtual justru menurut gue modal itu lebih besar. Karena kita namanya virtual, lomba kita kan jenisnya fisik. Nilai kan ya cuma visual. Lu kayak doang ya. Tapi itu lebih ke soundnya kan, suara. Nah, ketika lo virtual, visual lo bagus sih. Tapi begitu suaranya lo merikatnya hancur kan. Nah, nanti nggak balance juga. Nah, menurut gue ya lebih banyak modal sama lebih apa ya? Ribet kali ya. Iya. Karena lu harus tahu blocking segala macamnya. Iya, harus mempersiapkan dari segi visualnya harus. Kameranya juga harus oke. Ya, udah gitu kan yang soundnya. namanya soundnya itu kan nggak disupport dari Pandoki ya. Sendiri. Kan sendiri dan apa adanya biasanya nggak ada juga sekolah yang butuh sound atau bantu. Sengaja gitu. Iya, soundnya apa nih mic-nya yang kayak di saudara kita yang harganya 12-14 juta kan nggak mungkin. Buat virtual begitu Buat doang. virtual gitu doang. Itu kan dengan alat-alat itu akan mempengaruhi kerjaan dan akan lebih sulit juga sebenarnya bagi manusia. Adanya suara yang lebih nggak halus kan ada sisa juga nilainya. Kadang kalau misalkan ngomongin sound, justru kalau virtual kan gua nggak tahu ya karena gua belum ngikutin. Itu kan bisa kita edit dulu, sound kita naikin, mesin balik pun kita naikin. Itu kan bisa lebih ini gitu. Cuman Ya kan tergantung dari aslinya juga. Kalau terlalu banyak dinaikin sama aja kayak foto. Foto kalau Kurang kameranya juga. udah kurang mau dikasih apa juga itu aja. Tapi coba kalau kamera handphone yang kameranya jahat, cuma sekali edit wah udah kinclong muka kita nih berbintang. Wah, gitu. padahal aslinya bulan. Padahal aslinya ya Allah. Bener nggak? Sama sound system juga gitu. Kalau sound systemnya udah mendukung terus tinggal ngedit sedikit sih pasti hasilnya Enak. bisa lebih tinggi. Tapi kalau dari basic alatnya nggak bagus, nggak support, modelnya kayak apa juga tetep aja ya pasti nggak Ya, kalau saya sih dari bulan Maret ya produk udah mempersiapkan Buat virtual. virtual. Mungkin pertama di Indonesia Awalnya. iya kan produk yang waktu itu Mama Keji kan dibantu sama Yunus. Ya berarti udah dah. Kemarin saya usul kan virtual itu dampaknya apa loh ke pelatih. Saya pernah mengusulkan begini, oke lah, ini kalau ada administrasi, oke, gampang nyari peserta. Lu bagi ke rumahnya, daftarnya 50.000 nih, kasih pelatih 20.000. Dari Dan peserta. satu peserta. Oh itu pelatih pada pada nyari itu Senang lah ya. banyak-banyaknya. Sekarang ada tim 20 orang, dia punya tim 5 kilo buat semua. Nah, itu buat kerjaannya. Tapi selama ini saya belum ada yang pakai. Mereka malah oke lah lomba dia ada 50.000. Saya yakin kalau gratis banyak. Cuma kalau 50.000 kalau kita nggak ada pelatih bisa mau kelasnya ke internasional kayak gimana karena ini masa-masa pandemi. Benar. Itu jangan
jangan cuma pemain, kita perhatikan nih teman-teman bilang bisa pelatih. Kalau peserta kan gimana guru, pelatih ya enggak? Iya, kita sih sponsor pun juga kasihan. Saya menurut sponsor kadang saya usul begitu. Kadang nilai itu nggak ini, nggak mau ibaratnya mereka untuk jamaah pada bisnis. Ya gitu. Agak susah juga. Ya oke lah, pakai administrasi. Saya pernah usulkan itu bro. Anda juga tuh lomba nih, gitu. Bisa nggak pelatih dibayar? Biar pelatih ini ada pemasukan juga. Ada kontribusinya juga ya dari Satu pelatih, megang maunya 4 unit. Satu unit 20 orang. Kali berapa? Kali 4 unit. Jadi 20.000 per orang. Senang banget lagi begini mah. Begitu. Tapi selama ini belum ada. Belum. Ya gitu sih, maksud saya gitu. Ya kemarin, kenapa produk belum? Mereka baru bikin virtual, kita bikin dulu aja. Oh iya yang awalnya tuh gue sempat Iya. lihat tuh. Iya benar. Orang belum ke situ, saya udah ke situ. Kemarin sudah saya bikin itu, bakal lama ini. Nah, ini dia gue lihat dia influencer kan. Iya. Bikin apa virtual segala macam. Makanya sebenarnya dia bukan dia. Iya. Bulan Maret. Iya. Dan ini pun kayak maaf ya, ini orang luar negeri. Kalau gitu, kalau saya bakal baca bahasa Inggris, kalau itu baik ngomongnya, selalu dibantu. Ada kemanusiaan. Memang pasti dibantu. Alhamdulillah peserta kan dari luar Asia juga banyak. Itu sih menurut saya. Nggak ada dampaknya kalau virtualnya kayak gitu-gitu mah bagaimana? Makanya beberapa event kayak gue ada salah satu event di sekarang baik. Adalah satu inbox gua minta bang minta tolong cari juri dong. Emang gue lagi event gue bilang. Iya nih kita mau ngajar virtual gitu segala macam. Nah, targetnya sekolah-sekolah yang diajar ada beberapa sekolah lah sekolah lah yang diajar sama teman-teman ruang dia. Lalu ini sama aja. Gue minta konsepnya bagaimana, kontennya bagaimana, pempencuriannya bagaimana kita. Dari itu gue nggak habis. Juri-juri nih yang gue kenal. Kita sekian segala macam. Ada pasaran ini. Gue bilang kapan nih Desember bulan depan nih. Bilang terakhir gue apa coba? Ini gue. Kita sponsor. Itu sama gua kenalnya juga cuma sekedar orang yang kenal gitu ya. Lu minta tolong untuk mencarikan juri di event lo. Gue coba bantu selama itu positif gitu kan. Gue coba bantu. Kok sini kok jadi gue yang terbebani anjir. Gue harus jadi sponsor. Gue harus bawa-bawain yang tadinya di lalu akur. Iya. Dan orang mah bukannya males kali ya. Jadi ya benar kata Iqbal, titik tumbuhnya tuh ada di pelatih di mana posisinya bisa ngomong sama pihak sekolah ya kan, event ini Betul. virtual Bisa ada nggak? ini Pelatih bisa mempersiapkan nih pengajuan nih. Ada virtual tuh. Mau kita baca, dia datang tuh. 20 orang, 50.000 nih pendaftaran. Kasih 20.000 deh, nggak usah banyak-banyak. dari siapa ya Iya. bisa jalan. Cuma kalau dia punya 5 unit, jalan semua. Tapi 50 orang juga ini semua. coba Bayar berapa ribu? Ya satu buat pelatih, teman-teman pelatih ada pemasukan lagi, ada kerjaan lagi. Dari kalau saya produsen, pelatih bisa ngasih pengaruh. ya Barangkali bisa individu nih, mereka bisa beli mau ke pianika nih, di pianika juga. artinya di situ ada siklusnya loh, saling membutuhkan saling membutuhkan gitu. Kalau ya benar UMKM yang kecil pun kalau nggak ada konsumen ya dia mau gimana bro? Ngandelin modal sendiri, udah kalau ada yang beli. Oke, saya sponsor apa gitu, Feedback ke gua berapa gitu. Benar. Dia kadang juri kan kasih teman-teman juri kan sekarang harus ada ininya juga ya, rasanya bantu lah. Ini ada anggaran buat juri lah kan, bagaimanapun juga teman-teman kita semua pelatih ya pelatih kuncinya pelatih sih. Kalau mau virtualnya jalan pesertanya banyak, pelatih Deketin dengan caranya. Oh ini cuma virtual doang. enggak hanya nyari sponsor yang banyak. Salah. Itu namanya doi paling ngerukuk begini. Ya kan? Jadi kayak lomba-lomba biasa lah.
normal biasa. Jadi kalau mau lihat rekomendasi pelatih, ini mau ngadain lomba kayak gimana? Iya. Sekarang pemikiran itu dibalikin lagi di virtual, nggak akal kalau kata gua. Iya, jadi kan dari pihak pelatih ngasih ke sekolah. Oke, sekolah ACC, ya walaupun bukan setengah anggarannya dari sekolah, yang ikut ada, tapi daftar 50.000 nih. Kalau mereka mampu kan mas kasih pakai ikan di sekolah, buat latihan di rumah kan nggak mungkin. Jadi beli ikan sama roti, beli tet, ya kan, beli stick, itu ya tampangnya itu segitu lah. Ekonominya jalan ya. Jalan semua. Jalan. Ya mungkin harus dipikirin juga nih buat teman-teman pelatih juga. Atau oh, kalau situasi begitu jalan lagi kita berarti. Iya, jalan lagi gerak semua. Oke, kita bikin konser. Ada banyak. Aku kan 20. Nah, bisa dong. Ya, Amerika udah buka, Thailand udah buka. Ya, semua konser, virtual ke konser, bagus konsernya. Itu kan ada pasti ada terkait dengan sekolah. Ada isi segala macam. Dan kalau yang ada aja. Pasti. Selama itu melakukan hal yang positif gitu. Pasti ada. Keluarkan di itu jalan baru lagi. Oke. Dan mau masuk ditonton di tangan orang. Iya. Salah iya. Nggak pada produsen itu Itu pokoknya the best dah. bisnisnya begitu. Jalan ya. Jalan. Oke gue sponsorin. Gak serta wajib bisa cuma produk di kata produk. Baru gua mau hari satu jalan. Sekarang ini bener. Awal-awalnya paling juga. Ingat nggak? Gengnya si Asabulajin, anak Kabupaten Bogor yang ML kan lu juga ikut sponsor kan? Lu Julang terus si Alam itu Oh, masih Legend. LBB yang masih Legend. legend. masih legend. Siapa sih itu ini? Aduh, Karino. bukan Rino sama si Kuntet. Ya kan? Kuntet. Tahun begitu akhirnya kan orang jenuh. Mau ngapain? Ya udah kita tarung di ML aja. Iya positif ya. Yang penting Ini jalan kok sampai beberapa unit yang kemarin ya artinya masih itu aja jalan. Sekarang kalau kita mikir ke depan, hampir sama aja. Feedback buat kita apa nih? Jadi pelaku usaha sama pelaku apa? Bukan cuma menguntungin dari satu pihak doang dong. Iya, Fair ada. aja, gitu kan? Ya, bisnis lah. Iya, bisnis kita juga orang bisnis juga gitu. Kita main, cuman kan harus harusnya harus semuanya. Ya intinya gitu loh kalau mau besar organisasi jangan keluarkan. benar. Lu salah guys. Iya. Gitu. Lalu punya organisasi gede, kalau gue jadi ketuanya begitu mungkin. Bantu di teman-teman lu. Kalau jangan teriak kalau mau ada acara, teriak-teriak rumah. Hubungan apa segala macam. Hasil lah nih teman-teman kita bantu. So kita apa ya jalan juga kan sama mereka juga yang ngasih gitu. Kalau di jalan gitu kan. Iya. Saya di sini ngasih motornya pelatih. Itu motornya dilatih. Ingatin lagi, perhatiin lagi, rangkul lagi semuanya. Kan ada pelatih bisa juga tambahan nih les. Karena orang hidup virtual itu dilesi kalau orangnya wah saya takut tuh di sekolah kan Kita udah datang ke rumah, ada udah kamu kelihatan ya enggak. jadi itu dapat tambahan dari situ ya gitu sih menurut saya. Itu semua jalan. Ekonomi pelatih jalan. Pihak sekolah dari instansi pendidikannya pun ada nama. Dari pihak produsen juga ada pengolahan penjualan. Itu jalan. Kalau rule-nya seperti itu ya. Karena kadang orang ini ngomong tuh kayak takut. Habis takut, aku pengen ngadain ini kayaknya gimana ya protokol kesehatannya oke. Kita mau gelar ini harus seperti apa? Banyak orang yang gitu. Itu padahal ya kalau aku pribadi ya dobrak aja sih. Oh, Cuman dobraknya yang ya ada santai gitu, yang harus ada izin segala macam. Iya. Ya kayak pernyataan lo ini Eric sebenarnya bagus, cuman kesalahan dia jelek ini doang. Frontal, gerakannya cakep, semua orang nggak dukung. Cuman ya kenapa harus
dibicarakan mungkin di situ. Ya, kayak ini aja kan, ini kita kasarnya buat event apa segala macam, buat roda ekonomi juga jalan. Iya tuh gitu. Kalau ketua itu selama ini ya kita mah Prodi udah dari Maret udah ngambil begitu sama Dari awal gitu. iya maksudnya sama kan nilainya begitu nggak ada yang heboh udaranya begitu coba deh tarik latih dah gitu maksudnya gitu tarik ini kamu banget gitu obrolin baik-baik gitu jalan rumah nih biar kamu juga pada kerja nih satu-satu ya kalau sekolah itu dulu ya itu dampaknya banyak sih kalau sekolah akses ya kan masa sih mau tampil ditonton ribuan orang jutaan orang pasti bagus dong iya kan soalnya harus Gimana? tujuannya alatnya juga ya kan layak walaupun nyewa atau dia saya ya kan begitu Bener, masuk akal. Apalagi sekarang kan musim era digital. betul Digital kan mereka orang udah males lagi buat keluar rumah ya karena itu, karena politiknya covid itu kan. Jadi kita ada virtual ya, cuman rule-nya kita kayak prosedur. Iya, kita ada izinnya, ini segala macamnya, pihak dari sponsornya juga. ya ini kan komunitas ya guru ya izin nggak terlalu ribet lah kalau menurut saya Kalau kita doang. iya maksudnya gini loh IO nya kan komunitas nursing ya ini yang penting yang punya kuasa aja atau gini mana nih caranya biar ini yang dibawa nursing itu lagi. kalau yang dibawa kan mana ada kayaknya harusnya gini itu jalan itu Kayak itu di Panahan kan? Di Panahan tuh gue di Moskow ya, di atas kuda tuh mana? Di atas kuda begitu sistemnya. Karena memang dari awal kita nggak induk ke atas tuh. Karena di ACC-nya cabang olahraga baru itu baru tahun ini. Kita swadaya, kita kuatin dulu di bawah, jalan-jalan juga ngontrol dia butuh apa, yang sini udah enak. Nah sekarang ini udah jadi, udah tahun-tahunan. Kata gitu bro ya, masa bisa sih? Lah colek dong. Apanya yang ini kira-kira bagaimana nih? iya jangan teriak-teriak nih giliran mau ada pemilihan ketua apa segala macam Rangkul apa segala macam. Kalau gue paham tuh arahnya mana gue tahu. Kalau bawa proposal jadi bantu-bantunya ada proposal. Habis sponsorin dong berarti. Iya oke gitu sponsorin, oke dah gitu mah. Ya kalau kita kebaikan sama lah. Ujung-ujungnya edan. Gitu ya. Nggak paham kan ya? Paham, misalnya garis besarnya semua juga. Insya Allah ini penonton ini cerdas semua. Cerdas. Di Indonesia itu apa sih netizen yang Cuman cerdas? jujur nih, ini gua upload beberapa kali ngocol itu kan di Indonesia doang bray, share-nya. Kemarin dari Amerika juga nonton, dari Meksiko, dari Brazil, Thailand, sama Myanmar ada, Malaysia. Ya. Jadi kalau di YouTube kan ada namanya YouTube kreator ya. Kawan, usia berapa yang nonton, ya kan? Share-nya kemana paling banyak, terus negara apa aja yang sering nonton. Jangan lupa dong, suruh subscribe Product Matching. Oh ya ada juga nih, Product Marsi. Itu tuh jual. Nanti itu aktif sih. Kadang-kadang kita mau ngobrol di acara lomba, wawancara juri, wawancara wilayah. Itu tujuannya ke situ. Tapi kita belum aktif. Masih sebatas ya video-video biasa. Upload produk lah ya, kalau segala macam. Oh, IG-nya Product Matching ID. @productmarketing.id. Lalu apa? Arah aja deh. Ada aja deh. Terus follow IG-nya nih. Cuman lo belum punya YouTube ya, padahal Itu udah ada. kan apa? Enggak. Kalau itu buat naik gunung beda Karena dia kan beda konten. kontennya anak gunung. Kalau kita ya tujuannya tadi perkenalan produk, terus mau ngeblok kayak gini nih. Nah, tapi kan ada karena pandemi kemarin Up dulu. off dulu. Jadi kita yang berbicara beli kamera yang bagus-bagus.
sebenarnya nggak kamera. Ini gue yang pakai HP, cuman Iya, lumayan aja. Nah, Iya, ini dia yang tetep bilang, aja. ini dia kameranya jahat. Kalau kamera jahat mau diapain gampang. Sony juga insya Allah bagus. Ya kalau kayak gue nih model wah, siomay tuh kacanya udah pada retak-retak, ya Allah. Ini kalau nggak covid udah gue ganti nih sama yang apel di Garut setengah. Fokus aja ya, Bro. Saya gue udah bisa ganti. Besok benerin lagi. Sebelum covid gue 3 bulan sekali umroh PP loh. Wah, dia pakai keramat jati tuh bilang kali. Iya, oh, kayak tuh umroh tuh kayak depan rumah aja tuh 3 bulan sekali loh. Ya kalau gue kan emang dari awal emang niatnya bukan di HP. Kan gue lihat rekomendasi HP apa nih yang bagus buat video, buat nonton. Gue fanatik sama Oppo dulu awal-awalnya. Jadi gue lihat Samsung A50s nih, cakep nih, kameranya 3 kan. Gue lihat reviewnya, oke nih. Soundnya bagus, kalau jarak segini jelas. Walaupun ada yang lewat itu tetap jelas suaranya. Oke, sama ini juga resolusinya bagus. Beli deh. Bilang sama bini gue sih murah. Lebih baik kita maaf dibanding minta izin kan? Berapa bini? Setengah. Padahal 2,8. Itu masih mending di HP. Ya, kalau saya hobi burung, belinya burung. Ya, Beli 7 juta, beli 300.000. itu kalau tahu, waduh, Aduh, peran dunia 6. kacau. Ya, saya bingung mau ngapain gitu kan, karena gue di kedai juga ngobrol gitu kan. Ngobrol warung kopi lah. Sambil dagang, daripada bengong ngobrol, apa ya, aku bikin karya. Rencananya, ya kalau ini kan video bakal gue upload ya. Nah nanti kalau tua atau misalkan memang ini sudah normal lagi, minimal ada sejarah kita kalau ngobrol begini di tahun ini, di detik ini, jam ini pergolakan seperti ini. Story-nya ada, wah jauh ini dulu waktu covid nih. Jadi mau ada yang nonton gue yang apa, gue tetap upload. Edit pun paling gue kasih masuk doang, gue edit. Gue edit doang, sisanya video. Enggak gue edit sama sekali. Lu mau ngomong anjing goblok bego, bodo amat gitu. Oke, oke. No filter, merokok bebas. Jadi konten gue gimana gue? Awalnya gue daftar setiap GPJB, GPMP gue upload. Nah, share gue lumayan lah, gitu kan. Dan dari 24 subscribe, karena waktu aktif ada penekanan yang duanya ke murid-murid, mau nilai bagus, oke subscribe channel kami, oke subscribe, next jadi 100. Sekarang alhamdulillah udah tinggal 400 lagi, gue dapat monetisasi mudah-mudahan doang. Kan 1000 kan, 1000 subscriber, mudah-mudahan aja lancar. Nanti ada lah kontrak Kalau wawancara produk lagi ya, itu jelas. Ya, kata aja harus bayar ke saya kalau wawancara. Barangan. Kata kan mau rapi gitu wawancaranya, bayar lah. Podcastnya Dedi kayak apa? Ilmu lo ini lo. Kita berdua ilmu lo. Sharing. kampus berjalan gitu ya. Nah, cuman ya, kalau jadi kita gitu, kalau sering buat konten minimal seminggu sekali, spread naik karena aktif, continue. Lebih bagus sekali satu, cepat. Makanya gue nggak nyangka, 600 aja nih gue bilang, cepet banget. 2 bulan, cepet udah 600 nih. Kan penayangan tuh minimal 10.000, gue udah hampir 50.000 berapa gitu. Subscriber terakhir 600 berapa juga nggak masalah. 400 lagi bisa monetize, cuman gue udah daftarin ke YouTube ya, jadi gue udah daftar, udah dapat surat cinta dari YouTube, verifikasi modal, beriqbal rekening, konten lu dapat sekian rupiah. Ya. Ini juga info pandemi ya. Jadi gue pandemi Orang juga pada lomba-lomba nih, kayak teman-teman kan Mervin banyak kan. Mervin kan udah nongol kan yang dulunya nggak pernah main YouTube, sekarang itu sama saya juga gitu kan. Jadi belajar gitu lah. Ya ada pelajaran hikmahnya di situ. Kita jadi tahu teknologi dari tahu saya nggak pernah ngobrol sama orang Amerika, orang Prancis. Saya dari sini jadi tahu. jadi bisa tahu si Mister
Anino ngobrolnya sama orang muda yang kita adalah hadir, produk hadir gitu. Itu sih emang apa pengembangan sebuah brand itu kan gimana caranya kita pakai yang baik. Kalau misalkan ya kita baik sama orang yang baik soalnya kan kita jual produk kecuali produk mungkin kelas Yamaha kan mereka nggak usah jual produk udah tahu Yamaha tuh brand besar ya kan kayak Tama Ujung itu brand besar ini kan kita lokal brand lokal yang memang harus dipasarkan meskipun internasional bro ya. Asia nyampe dulu ya. Wah iya. Jauh. Itu kalau nggak ada kopi ya? Ya, Afrika yang di Bandung. Ya, Rika. Itu udah ekspor ke Asia Afrika. Bandung. Ke Prancis. Kata Ciamis. Ini banyak banget nih, gue sengaja kalau ini bikin sejam kadang 2 jam. Jadinya yang kemarin itu udah lama. Intinya gue bikin ini, gue sharing sama temen-temen gue produsen, kemarin gue sama si Aris Protes juga sama si Neng Ceger yang kostum sama si Erik juga gue sama sharing pengen sama Ara, kebetulan alhamdulillah gue ada waktu, Ara ada waktu gue main kemari. Beberapa tim mau gue datengin, artinya gue mau bikin museum digital. Makanya lu ntar bakal inget kenangan ini. Lu pernah ngomong apa, lu pernah berkeluh kesah apa di zaman itu, ada dokumenternya. Itu situ sih gua, jadi biar ngata dulu gue bawahnya itu jangan sampai kayak gini lagi. Ya, itu Juga kayak COVID juga jujur aja loh. Itu balik lagi nih ke awal nih, jujuran. Udah ada di posisi nyaman belum waktu pertama ngelatih? Kepikiran nggak ada usaha lainnya ya? Gue kan tahu kan ente emang produsen gitu kan. Kalau pelatih itu kan enggak kan sudah nyaman dengan jadwal yang ada, dengan event yang ada, dengan pendapatan yang sekian per bulannya bahkan lebih gitu. Udah ada di zona nyaman, ya gue mau ngapain lagi? Waktu udah capek duluan. Nah, bumerangnya ini sekarang orang bisa bertahan karena tabungannya oke bang. Sekarang Iya. ya itu jadi pelajarannya ke situ kali ya kalau gua ya. Ini tuh miniatur kita tua. Jadi kita harus ngeplan bahwa umur berapa puluh tahun ke atas kita udah nggak kayak gini lagi, Bray. Gimana nggak boleh gua? Jadi ya. Teman-teman saya juga dia kayak guru Ara, kayak Kak Ahmad. Orang Kak Ahmad aja mau turun itu udah guru Ara itu contohnya di kopi 2 diantar itu Jakarta. Coba. Coba. Berperan berapa? Bensin juga bener nggak ketutup, Bray. Lah, bener lillahi ta'ala penjual. Bener. Tadi kayak dia keluar dulu dah kalau ada jalan. Kemudian masuk gila sih maksudnya gua botol kopi kan 3 Erik Depok 1 kasur penuh kemati bro tolong ya warna apa jadi kalau kucingnya perlu cuma 20.000 dari sawahnya Apa imbas juga kan? apa belum bensinnya Belum nongkrong dulu mau. Nggak ada habis sudah. Ya itulah namanya yang cowok dikasih ada lebihnya. Ada dulu ala. Kita kena begitu dapat pahala gitu tuh kan. Pokoknya ikhtiar itu nggak jadi duit, insya Allah jadi pahala. Karena kan kita nyari duit, katakan buat istri, buat anak. Gitu aja. ya mudah-mudahan aja kedepannya bakal lebih pakai lagi lah ya bro ya bakal lebih apa namanya kasarnya bakal lebih sukses lagi kita juga bisa lebih dewasa lagi lebih hal-hal macam ini kan ujian rumah tangga juga ya bro ujian rumah tangga bro segala macam iya ini kan fase ini tuh kita uji full-fullan gitu ya mudah-mudahan ke depannya bakal bisa lebih oke lagi kan setelah ini normal
minimal artinya kita punya bisnis olahan yang udah ada, udah kita preparein dari sekarang. Jadi itu aja buat teman-teman, tetap semangat ya, tetap semangat. Latihan, tetap latihan lu. Wah, lu ngajar nggak latihan lu pelatih. Utamanya tetap beli alat grafis. Nggak latihan, tangan pada kesemutan. Jangan lupa bisnis Langsung. Oke, terima kasih. Mungkin sekian. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bakal lo dapat. Jadi abis ini mau coba sama Kak Ahmad kalau bisa kita bisa dua nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.